Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, apabila teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu seperti apa yang diminta Allah dengan kalimat-kalimat pujian di dalam kitab sucinya, dengan kalimat alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba, atau ayat-ayat yang bermula dengan tahmid bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kebaikan yang banyak, hamdan katsiran. Kemudian pujian itu kita panjatkan karena di hari ini, di pagi ini, kita masih Allah takdirkan, kita masih Allah berikan usia dan kesempatan kembali untuk melanjutkan sebuah amal yang mulia dengan kita duduk di majelis ilmu. Dan juga tidak lupa kita haturkan salam hormat kita, salawat kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita atau kami ingin menyampaikan supaya kita semua tahu ya, bahwa majelis sirah ini, kalau sesuai dengan catatan dan data yang saya punya, itu kurang lebih dengan hari ini kita sudah melaksanakan kurang lebih 24 pertemuan. Entah antum coba cari tanggal pertama kali kita bertemu di majelis sirah hari Jumat, itu kira-kira tanggal pertamanya hari apa? Tanggal pertamanya apa? Tanggal berapa? Itu silahkan dicari. Kalau data yang saya punya, itu dulu kita mulainya tanggal 23 Oktober 2020. Nah, kita mulainya sekitar itu. Lalu setelah dihitung-hitung, November 2020 hari Jumatnya ada 4, Desember 2020 hari Jumatnya ada 4, tapi dikurangi 1 karena pas waktu itu kita sedang liburan. Lalu ditambah juga dengan Jumat di bulan Januari, yaitu sekitar 5 hari, 5 Jumat. Lalu di bulan tentunya Januari 2021, lalu dilanjutkan Februari 2021 ada 4 Jumat juga. Kemudian bulan Maret 2021 ada 4 Jumat juga, dan hari ini tanggal 2 April. Itu dihitung-hitung kurang lebih 24 pertemuan. Dan tahukah antum, 24 pertemuan itu kita baru membahas sirah nabawiyah itu
Itu dari mulai kelahiran sampai perkampungan di Bani Sa'ad. 24 pertemuan. Kalau versi Sirah Nabawiyah terjemahan tulisannya Al-Mubarakfuri itu totalnya baru 5 lembar. Baru 5 lembar, butuh waktu 24 pertemuan. 5 lembar butuh waktu 24 pertemuan. Ya. Itu di versi terjemahan. Tentu kalau versi Arabnya lebih sedikit lagi mungkin. Bisa jadi 3 lembar bisa jadi. Karena versi Arab itu biasanya lebih, atau versi terjemah biasanya lebih banyak daripada versi Arab. Dan selama 24 pertemuan itu kita baru membahas 4 tema besar. 4 tema besarnya: 1 kelahiran, 2 keyatiman, 3 dekapan sang bunda, yang keempat pengasuhan Bunda Halimah Bani Sa'ad. Baru 4 tema besar. Tapi itu sudah butuh waktu yang panjang, 24 pertemuan. 24 pertemuan ya kira-kira 3 pekan lebih 3 hari. Kira-kira itu ya. 3 pekan lebih 3 hari. Dan satu pertemuannya kita laksanakan dalam waktu 1 jam 15 menit. Itu kalau di total berapa jam? 1 jam 15 menit dikali 24 pertemuan. Berapa jam kira-kira? Ada yang bisa ngitung? Hah? 1 hari lebih ya? 1 hari lebih ya, betul. 24 jam. Atau mungkin bisa jadi 2 harian itu, bisa jadi. Itu ya. Itu kalau cara lain kita dalam membahas Sirah Nabawiyah itu bisa sepanjang itu, walaupun baru 4 lembar, walaupun baru 4 atau 5 lembar. Kira-kira pertemuan di Sirah Nabawiyah di majelis mana yang baru 5 lembar tapi waktunya sekitar 24 pertemuan itu? Ini saya ingin menyampaikan saja, ingin menjelaskan saja bahwa tidak semudah itu kita membahas Sirah Nabawiyah. Ya. Tidak segampang itu kita membahas Sirah Nabawiyah. Ada banyak ilmu ya yang bisa kita ambil, ada banyak faidah yang bisa kita ambil, ada banyak manfaat dan pelajaran yang bisa kita ambil. Itu yang kita ingin jelaskan kepada antum semuanya, supaya nanti ini bisa jadi pelajaran berharga agar hal ini bisa dilanjutkan ya. Dalam membahas tentang ilmu sejarah itu konsepnya harus bisa sampai kita mendapatkan petunjuk. Konsepnya agar kita bisa sampai mendapatkan petunjuk, sebagaimana yang sering disampaikan, yang sering difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi 5 lembar 24 pertemuan. Kaget apa enggak kaget? Atau biasa saja? Biasa saja itu ya. Baik. Nah, oke lah. Saya hanya ingin menginformasikan saja. Yang kaget alhamdulillah, yang enggak juga enggak apa-apa. Baik.
Kita lanjutkan pertemuan kita yang berikutnya. Mungkin ini pertemuan Sirah Nabawiyah kedua terakhir kemungkinan ya. Karena sekarang tanggal 2, nanti Jumat depan tanggal 9, dan tanggal 16-nya insya Allah sudah mulai masuk Ramadan. Dan kita akan tutup majelis Sirah Nabawiyah, majelis sirah ini kemungkinan tanggal 9 April. Baik. Kita masih membahas di kalimatnya dua manusia mulia, yaitu Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha dan suaminya. Siapa nama suaminya? Hah? Nama suaminya siapa? Al-Harith. Baik. Yang menjelaskan kepada kita tentang bahwa berkahnya Nabi itu bisa dirasakan oleh bahkan orang-orang kafir. Ya, berkahnya Nabi itu bahkan bisa dirasakan oleh orang-orang kafir. Kan Halimah As-Sa'diyah waktu itu belum jadi muslimah. Ya. Semua waktu itu belum ada yang jadi muslim. Karena Nabi masih kecil. Dan termasuk atau ya bukan masih kecil lagi, itu masih bayi. Maka keberkahan Nabi itu, kebaikan dari diri sang calon Nabi ini bisa dirasakan bahkan oleh orang yang jahiliyah, bahkan oleh orang-orang kafir sekalipun. Dan itu diperkuat dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim yang dibacakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu begitu menakjubkan, begitu mengagumkan, begitu menarik simpati para tokoh-tokoh Quraisy. Ada Abu Jahal, ada siapa lagi? Abu Jahal, siapa lagi? Hah? Siapa lagi? Ada 4 orang. Siapa lagi? Ada 4 orang. Baik. Abu Jahal, Abu Sufyan, siapa lagi? Ada Al-Akhnas bin Wahab At-Taqafi dan Halif bin Zuhrah. Ya, kemarin kita sudah sampaikan. Kenapa kok tidak dijawab? Wallahu a'lam. Oke. Ini orang-orang kafir, tokoh-tokoh kafir sekalipun, mereka betul-betul tertarik, terkagum-kagum dengan keajaiban Al-Quran, dengan apa yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan inilah bentuk lain dari kalimat Al-Quran yang berbunyi rahmatan lil alamin.
Antum kalau ingin tahu apa maksud rahmatan lil alamin itu, apa maksud rahmatan lil alamin itu, ini kisah ini, bahwa kebaikan Islam, ya, keberkahan Islam itu betul-betul bisa dirasakan bahkan oleh orang-orang kafir sekalipun. Bahkan oleh orang-orang kafir sekalipun. Bahkan bukan oleh manusia. Ya, bahkan bukan oleh manusia saja, oleh makhluk hidup saja. Bentuk rahmatan lil alamin ya Islam, bentuk rahmatan lil alamin agama yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu bukan saja dirasakan oleh makhluk hidup, makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang kita bunyikan dengan benda mati. Ya, mereka pun bisa merasakan keberkahan sang nabi. Mereka pun juga bisa merasakan keberkahan kitab suci Al-Qur'an. Mereka bisa merasakan keberkahan, kebaikan dan rahmatnya agama kita. Ya. Itu. Jadi kalau ditanya apa bukti rahmatan lil alamin, antum bisa jawab. Ini jawabannya. Apa bentuk bahwa Islam itu rahmat bagi seluruh alam? Jawabannya ini. Ya. Gini. Jika keberkahan atau kebaikan Nabi, ini dirasakan oleh para sahabat, maka itu maka itu tidak akan bisa dirasakan oleh Halimah dan keluarganya. Kalau keberkahan Nabi, kalau kebaikan dan kemudahan yang melalui sumbernya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya untuk para sahabat saja, hanya untuk kaum muslimin saja, maka otomatis tidak akan bisa dirasakan oleh Halimah dan keluarganya. Maka otomatis tidak akan bisa dirasakan oleh Halimah dan keluarganya. Baik. Namun tentunya tidak ya. Tentunya tidak. Karena Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha sendiri dulu waktu masih jahiliyah ya, dan keluarganya masih bisa dan dapat merasakan cahaya dan keberkahan dari Nabi mulia ini. Begitu juga Al-Qur'anul Karim. Karena tidak akan bisa dipisahkan keberkahan Nabi, keberkahan Quran, keberkahan Islam itu tidak akan bisa dipisahkan. Satu sama lain saling menguatkan. Kalau keberkahan Nabi ya keberkahan Quran, kalau keberkahan Quran ya keberkahan Nabi. Kalau keberkahan Quran dan Nabi ya keberkahan Islam. Jadi itu saling menguatkan. Ya, saling menguatkan. Nah, kalau kita ingin merasakan Al-Quran ini adalah sebuah kitab suci yang barokah, kalau kita ingin merasakan keberkahan Al-Quran, maka kalau melihat dari cara Halimah radhiyallahu anha itu mendapatkan keberkahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka caranya yang bisa kita tiru adalah dengan kita memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Halimah, yaitu tawakal, ridho, lalu ikhlas.
yang sifat-sifat itu yang dimiliki oleh Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Baik. Mari kita lihat beberapa pelajaran berikutnya dari apa yang menjadi daya tarik seorang nabi, daya tarik kitab suci Quran. Ya. Pelajarannya termasuk juga kita akan mengambil pelajaran termasuk dari ketertarikan dan kekaguman Abu Jahal. Ketertarikan dan kekaguman Abu Jahal terhadap apa? Terhadap kitab suci Al-Quranul Karim. Lihat, teman-teman, sebenarnya dan seharusnya jika kita lebih mendekat kepada syariat ini, lebih mendekat kepada syariat ini, kepada Islam, kepada Nabi, kepada Quran, maka pasti kita akan menjadi daya tarik, maka pasti kita akan dikagumi. Kalau apa? Kalau kita lebih mendekat kepada syariat, lebih mendekat kepada Al-Quran, lebih mendekat kepada Islam. Bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami? Oke. Seperti halnya Nabi, Nabi yang menjadi sosok yang begitu menarik, Nabi yang menjadi sosok yang begitu dikagumi, maka pasti pun kita bisa seperti Nabi, asalkan kita apa? Asalkan kita mendekat ke Nabi. Kita pun bisa menjadi daya tarik. Kita pun juga bisa menjadi orang yang dikagumi seperti Nabi, asalkan kita mendekat ke Nabi. Seperti Quran, seperti halnya Al-Quran. Al-Quran yang menjadi kitab begitu dikagumi oleh Abu Jahal, oleh Abu Sufyan, oleh Al-Akhnaf. Maka kita pun bisa seperti Quran. Kita pun bisa dikagumi, kita pun juga bisa menjadi daya tarik. Asalkan kita apa? Kita mendekat ke Quran. Asalkan kita mendekat ke Quran. Kita bisa menjadi daya tarik. Kita bisa menjadi orang yang dikagumi. Ya. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa beliau itu begitu menarik, begitu dikagumi, bahkan sampai benda-benda mati sekalipun. Dulu pertama kali kita memulai majelis kisah ini, kita pernah menyampaikan walaupun tidak banyak tentang beberapa fenomena alam, ya, ketika Nabi kita lahir. Beberapa fenomena alam yang terjadi saat Nabi kita lahir. Ini fenomena alam seperti ini menggambarkan betapa alam ini begitu menyambut, gitu. Betapa alam ini menanti-nanti, betapa alam ini merasa senang, betapa alam ini merasa antusias dengan kedatangan siapa? Dengan kedatangan Nabi, dengan kedatangan sang calon Nabi ini. Sehingga di sana sini banyak hal-hal yang diungkap dalam sejarah seperti itu. Bahwa alam sendiri saja begitu kagum dengan Nabi. Alam sendiri saja begitu menyambut, begitu merasa senang, begitu antusias dengan kedatangan
kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak ada bedanya, sama halnya dengan Lailatul Qadar kan. Lihat Lailatul Qadar. Kita tahu Lailatul Qadar itu malam apa? Malam yang paling mulia. Malam yang paling mulia dari semua malam yang ada di bulan Ramadan nanti. Bahkan malam yang paling mulia dari semua malam selama 1 tahun. Malam yang paling mulia itu dinanti-nanti bahkan oleh alam. Dengan ditunjukkan apa? Alam menunjukkan dengan kalimat Nabi bagaimana? Alam menunjukkan dengan fenomena-fenomena yang tidak sama seperti waktu-waktu sebelum atau di malam-malam sebelum malam Lailatul Qadar. Ketika datangnya Lailatul Qadar itu di malam itu malam begitu hening. Malam begitu hening dan seterusnya ya. Lalu di pagi harinya keadaan matahari ketika terbit itu begitu menyejukkan. Jadi intinya fenomena alam saat Lailatul Qadar itu, saat malam itu tidak sama fenomenanya seperti di malam-malam yang lain. Kenapa? Itu tadi membuktikan betapa alam sendiri saja begitu senang menyambut Lailatul Qadar. Bahkan ada beberapa kisah ketika Lailatul Qadar ini datang, walau alam ini kesohihannya, tapi yang jelas saya mendapatkan kisah itu ya, bahwa pohon-pohon itu tunduk, merunduk seperti ruku gitu. Walau alam. Yang jelas itulah keadaan alam yang begitu tenang, yang begitu senang menyambut kedatangan Lailatul Qadar. Baik. Maka begitu juga kita sebenarnya. Kita sebagai manusia biasa diciptakan Allah sebagai manusia yang bukan nabi, ya, yang manusia biasa-biasa saja, yang lahir dari orang tua biasa. Kita bisa menjadi daya tarik, kita bisa menjadi orang yang dikagumi kalau kita mendekat ke Nabi, kalau kita mendekat ke Quran. Ya. Baik, coba lihat keadaan muslimin sekarang. Kira-kira muslimin hari ini sudahkah menjadi manusia-manusia muslim yang dikagumi? Sudahkah manusia-manusia muslim hari ini dari negara Islam paling ujung barat sampai negara Islam paling atau sampai negara yang ada muslimnya di ujung timur, itu kira-kira kaum muslimin hari ini apakah sudah menjadi manusia-manusia yang dikagumi bahkan oleh alam sekalipun, sama seperti nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa seperti apa? Apa muslim hari ini sebaliknya, sosok manusia yang ditakuti, sosok manusia yang dijelek-jelekan, sosok manusia yang diremehkan? Apa bagaimana? Oke, gambaran ya, coba digambarkan bagaimana kondisi muslimin dan bagaimana kondisi kita sebagai seorang muslim. Ini saya ingin coba mengarahkan cara pandang kita dengan Islam, mengarahkan cara pandang kita sesuai dengan Islam. Bukti paling nyata selain Nabi, manusia selain Nabi, kalau manusia itu mendekat ke Nabi, kalau manusia itu mendekat ke Quran, itu akan dikagumi. Bukti nyatanya adalah para sahabat. Bukti nyatanya adalah para sahabat. Ketika mereka sebelum masuk Islam, ketika mereka masih di masa jahiliyah, kira-kira siapa mereka?
Abu Jahal, Abu Bakar, Umar, Utsman, Tolha, Abu Ubaidah, itu sahabat-sahabat kibar, sahabat-sahabat agung, sahabat-sahabat besar itu ketika mereka di masa jahiliyahnya, siapa mereka? Beda apa sama ketika mereka setelah Islam? Beda apa sama? Kehidupan para sahabat ketika di masa jahiliyah sebenarnya tidak ada ubahnya, tidak ada bedanya seperti masyarakat jahiliyah yang lain, tidak ada bedanya. Sama seperti Abu Jahal, sama seperti Abu Lahab, sama seperti Abu Sufyan, sama seperti Al-Akhnaf, sama seperti yang lain. Sama. Loh, tapi itu kan Abu Bakar orang baik, Ustadz. Yang namanya baik atau buruk, atau yang namanya orang itu berperilaku baik, itu tidak menunggu dia harus masuk Islam dulu baru menjadi orang baik. Tidak. Karena yang namanya sifat baik dan sifat buruk sudah Allah tanamkan menjadi fitrahnya manusia. Bukankah banyak orang kafir yang baik-baik? Bukankah banyak orang kafir yang berderma, bersodakoh banyak, ya kan? Siapa yang antum kenal misalnya tokoh kafir yang mendermakan harta sedemikian banyak untuk fakir miskin, untuk anak yatim? Ada yang tahu? Misalnya siapa? Hah? Ronaldo. Ah, betul, Ronaldo muslim apa bukan? Bukan. Dia orang kafir, Ronaldo itu, tapi menunjukkan kebaikan-kebaikan. Ya, malah membela Palestina gitu kan? Iya. Jadi yang namanya kebaikan, ya, itu tidak harus menunggu Islam dulu, tidak harus menunggu dia masuk Islam dulu baru menjadi orang baik, tidak. Yang namanya kebaikan, ya, yang namanya sesuatu itu tidak sesuai dengan fitrah, itu sudah Allah tanamkan dalam diri manusia, dalam diri setiap manusia. Jadi intinya para sahabat yang kita kenal dengan as-sabiqunal awwalun atau dengan khulafaur rasyidin gitu ya, atau dengan al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah, itu para sahabat mereka ini ketika di masa jahiliyahnya sama seperti masyarakat yang lain kehidupannya. Ya, apa prestasi, apa ada kabar, apa ada cerita ke kita semua, prestasi apa yang sudah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar yang beliau lakukan saat sebelum Islam, saat di masa jahiliyahnya? Apakah ada prestasi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar saat masih jahiliyah? Apa ada? Nggak ada. Ya, nggak ada. Gimana mau melakukan prestasi untuk Islam? Islamnya belum ada kok. Ya, nabinya aja masih belum dilantik menjadi nabi. Ya, intinya kehidupan sahabat itu sekali lagi pada masa jahiliyahnya sama seperti yang lainnya, sama seperti Abu Jahal. Namun ketika mereka masuk Islam, ketika Abu Bakar, Umar, Utsman dan semua para sahabat itu masuk Islam, barulah kelihatan, barulah mereka ini menjadi manusia-manusia berbeda, ya, menjadi manusia-manusia berbeda, tidak sama seperti manusia yang lainnya. Ya, di antaranya, misalnya ya, ada sahabat yang begitu sangat dikagumi, sampai-sampai Abdullah bin Amr, beliau harus membuntutinya, sahabat Ansor ini ya. Jadi ada salah seorang sahabat Ansor yang betul-betul dikagumi. Saking dikaguminya, Abdullah bin Amr ini membuntuti sahabat Ansor ini dan meminta menginap selama 3 hari 3 malam di rumah beliau ini, di rumah sahabat Ansor ini. Kira-kira sebabnya apa? Sahabat Ansor ini itu begitu dikagumi, itu sebabnya karena Islam, karena keislamannya. Apa bentuk keislaman dari sahabat Ansor ini? Bentuknya bahwa sahabat ini
sudah Nabi janjikan surga. Yang kisahnya itu ya, bahwa sahabat Ansor ini ternyata beliau masuk Islam lantaran dalam dirinya tidak ada benih-benih dendam, tidak ada benih-benih dendam sesama muslim. Ya. Baik. Lalu misal contoh yang lain, kekaguman masyarakat manusia terhadap para sahabat. Hari ini kita dengar sering dan bahkan sudah lumrah di telinga kita, nama-nama sahabat itu menjadi nama-nama kita, nama-nama yang familiar di telinga kita. Antum berapa kali dan berapa sering mendengar ada orang namanya Abu Bakar? Ya kan? Antum berapa sering ada orang namanya Umar? Ini Umar, itu Umar. Ada Umar Mita, ada Umar apa lagi? Umar Bakri. Apa betul itu ada? Nah. Antum berapa sering? Ya, seberapa sering ada orang namanya Ali? Ya kan? Padahal beliau ini siapa yang pertama kali dikatakan Ali? Ya Ali bin Abi Thalib, sahabat kita, sahabat Nabi. Tapi apa ada sampai hari ini ada orang namanya Abu Jahal? Apa ada sampai hari ini ada orang namanya Abu Lahab? Kalau mau silahkan, mau berani, nama anak namanya Abu Jahal. Ya. Tapi kalau kita dengar ada nama anak, ada nama orang namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah, banyak. Kan? Itu bukti kekaguman masyarakat manusia terhadap sahabat-sahabat ini. Sahabat. Bahkan kalau perempuan pun juga sama kan. Aisyah, Khadijah, Halimah, Fatimah. Apa lagi? Ayo sebutin nama-nama sahabat perempuan. Zainab. Zubaidah bukan Baila. Ruqayyah, Ummu Kulthum, Sofiyah, banyak kan sahabat-sahabat. Lihat, kenapa sih mengambil nama harus sahabat? Usamah bin Zaid, kenapa harus nama sahabat? Kenapa sih kok nggak nama Kalmak gitu ya? Kenapa sih kok nggak nama tadi Abu Jahal itu? Nah iya, karena mereka ini manusia-manusia hebat, manusia-manusia yang dikagumi. Banyaknya orang mengambil nama-nama sahabat untuk menjadi nama dirinya, itu sudah cukup menjadi bukti bahwa kita manusia mengagumi sosok sahabat. Begitu kagumnya. Orang kafir sekalipun. Salah satunya yang saya temukan, ada nama orang kafir yang namanya Karen Armstrong. Tulisannya ARMSTRONG, Armstrong. Beliau menulis sebuah buku namanya A History of Jerusalem. Jadi tentang buku sejarah. Orang kafir aja suka sejarah nih. Orang kafir suka sejarah, lihat. Dia sampai menulis tentang sejarah Yerusalem atau sejarah tentang Palestina. Apa yang dia tulis? Dia menulis mengagumi Umar. Mengapa? Karena Umar mengekspresikan sikap kasih sayang kepada penganut agama dibandingkan dengan semua penakluk Yerusalem yang lain. Kan Yerusalem itu pernah ditaklukkan oleh berbagai pemimpin kan, oleh berbagai penguasa. Tapi hanya Umar lah sosok pemimpin yang telah menaklukkan Palestina yang dikagumi oleh orang kafir, yaitu ini Karen Armstrong itu dikagumi oleh orang kafir, ya.
Atau lihat, ini kita berbicara muslimin secara keseluruhan, ya. Tetapi dalam kondisional, dalam sebuah kondisi. Ada seorang mu'alaf, ada seorang kafir, seorang mu'alaf. Itu saya pernah dengar kisahnya dari dari Ustaz Khalid Basalamah. Beliau mengisahkan ada seorang mu'alaf, beliau ini masuk Islamnya, mu'alaf ini masuk Islamnya lantaran melihat muslimin berdiri rapih dan kompak saat sholat waktu Ramadan ketika di Mekah. Jadi orang kafir ini diajak oleh salah satu temannya muslim, ya. Kemudian disetelkanlah sambil menunggu buka puasa, disetelkanlah TV Mekah, ya, TV Mekah. Nah, di TV Mekah itu ada biasa kan kalau TV Mekah itu dan TV Madinah itu live-nya itu pasti Quran. Nah, live-nya pasti Quran. Lalu ketika mulai adzan berkumandang, di hati orang kafir ini mulai mulai ada hal-hal yang dia ingin tanya-tanyakan gitu. Mulai sesuatu ada yang aneh gitu. Kenapa kira-kira? Ketika adzan kok dia merasa aneh? Iya, ketika adzan berkumandang kok masyarakat muslim yang ada di TV itu sama-sama saling mengikuti tempat tujuan yang sama, ya, yaitu ke berbaris soft gitu ya, ke soft. Apalagi ketika sudah mulai imam melafalkan hayya 'alas shalah, melafalkan salat, aqimis shalah, sawu sufufakum, ya misalnya gitu. Itu ketika kalimat sawu sufufakum dilontarkan oleh imam, itu kan jamaah sudah harus berdiri kan, berdiri untuk siap apa? Sholat berdiri. Lalu berikutnya ketika imam takbir Allahu Akbar, itu jamaah yang banyaknya jutaan itu melakukan peragaan, melakukan aktivitas yang sama dengan satu komando, yaitu imam yang ada di depan. Dan itu membuat takjub, dan itu membuat terkagum-kagum orang-orang kafir ini. Lihat, makanya kalau Islam itu mendekat ke Islam, kalau manusia itu mendekat ke wahyu, mendekat ke syariat ini, pasti banyak orang yang terkagum-kagum, ya, pasti orang terkagum-kagum. Baik, saya sedikit lagi ya bercerita tentang Quran lagi. Dari kisah tadi, tokoh-tokoh Quraisy ya, tokoh-tokoh Quraisy yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-Akhnaf dan dua orang lagi, mereka kok bisa dan mau-maunya sambil sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi dilakukan oleh bukan tokoh itu pantas, oleh prajurit umpamanya, oleh pengemis misalnya, oleh orang biasa itu pantas. Itu ya, sembunyi-sembunyi di depan rumah orang, ngapain coba dilakukan oleh pemuka Quraisy? Ngapain juga dilakukan oleh tokoh, seorang pemimpin? Bayangkan. Abu Jahal itu kan pemimpin. Ya. Ngumpet. Coba kalau ini dilakukan oleh Presiden Jokowi misalnya. Apa kata dunia coba? Dia kok sampai harus berani. Sampai harus rela ngumpet, sembunyi-sembunyi malam hari di depan rumah rakyatnya. Kan itu seolah-olah Nabi Muhammad itu kan rakyatnya kan istilahnya ya. Ya karena namanya tokoh gitu. Itu kalau bukan ada sesuatu tujuan yang ajaib, kalau bukan ada sesuatu tujuan yang besar, nggak mungkin lah pemimpin sampai harus ngumpet begitu. Dan ternyata betul kan, ada sesuatu yang ingin didengar, ada sesuatu yang ingin dicuri dengar oleh Abu Jahal itu. Dan apalagi kalau bukan
kalau bukan Al-Qur'anul Karim. Kenapa Abu Jahal harus sampai begitu segala ya, melakukan perbuatan yang kemarin kan kita sudah sampaikan, perbuatan ini perbuatan hina. Kata siapa kemarin? Ya mereka saling mencela. Nggak boleh loh kalian menceritakan ya, melakukan seperti ini lagi. Mereka saling mencela itu. Ini perbuatan tercela seperti ini tidak pantas dilakukan oleh oleh sosok pemimpin, oleh sosok tokoh, oleh sosok ketua, enggak. Gitu. Kalau ada kepentingan, kalau ada keperluan kan yang namanya ketua ya tinggal panggil. Kalau ini enggak. Baik. Kenapa harus seperti itu segala? Ya karena memang mereka terpesona, begitu terkagum dan mereka begitu tertarik dengan Al-Qur'anul Karim. Baik, saya ingin sedikit mendetailkan di sini ya, karena ini bagi saya menarik. Ketertarikan orang kafir dengan Quran, perhatikan. Maka lihat, seharusnya jika kita sudah terpesona, kan banyak orang yang terpesona ya dengan suara merdunya Quran ketika dibacakan. Banyak orang kan ketika mendengar suaranya Musyari Roshid, ketika mendengar suaranya apa lagi? Muzamil Hasbalah, apa lagi? Yang antum kenal siapa? Hanan At-Taqi, apa lagi? Hanan At-Taqi. Siapa lagi? Siapa lagi? Hah? Al-Ghamidi. Siapa lagi? Abu Sama. Banyak para qori'ul Quran yang indah suaranya. Dan itu dikagumi dan banyak orang yang terkesima. Wah, ini apalagi kalau yang mendengarnya adalah para akhwat. Ya, iya kan? Antum pernah enggak? Ya. Kalau akhwat mendengarkan imam masih muda punya suara bagus, itu pasti dikejar-kejar sama akhwat. Masalahnya saya pengalaman itu. Itulah makanya ujiannya pemuda hafal Quran itu teman-teman. Jangan dikira orang pemuda ya, dia hijrah kemudian menghafal Quran, jangan dikira fitnah perempuan tidak ada. Jangan dikira itu malah tambah semakin tinggi, itu tambah semakin kenceng itu fitnah perempuan. Kejadiannya, ingat kejadiannya, saya punya adik kelas asli orang Solo. Dia ya namanya juga anak muda gitu ya. Ya karena situasi ketika itu dia pulang pergi untuk taklim. Nah, judulnya taklim, ngaji TPA dulu itu waktu kita ngajar, TPA-nya bukan anak-anak SMA, bukan anak-anak SD, bukan. Ini TPA-nya anak-anak SMA bening-beningan gitu ya istilahnya. Ini juga yang sudah SMA gitu. Nah, kejadianlah apa yang terjadi. Ya, teman adik kelas saya ini ya gitulah tergoda. Ya sudah, akhirnya apa? Akhirnya ya istilahnya pacaran gitu, dan ya dikeluarkan dari pesantren. Syukurnya alhamdulillahnya menikah dengan perempuan ini. Perempuan yang berhasil menggoda hatinya itu. Tapi akibat buruknya dia tidak menyelesaikan Qur'annya. Entah kejadiannya hari ini seperti apa. Nah, jadi gitu ya. Jadi jangan dikira orang yang sudah hafal Quran itu fitnah perempuannya tidak ada. Jangan dikira. Ya. Saya punya murid hafal Quran, ganteng, punya pacar 2 wanita. Lihat. Yang satu kalau tidak salah ya,
yang satu itu mahasiswi, yang satu itu perawat dan mahasiswi. Ya gitulah, ya namanya ustadz itu kan pasti tahu lah, dari manapun informasinya pasti terdengar oleh guru. Makanya jangan berbuat sesuatu maksiat kalau sudah menjadi murid itu, karena cepat atau lambat maksiat antum akan ketahuan sama guru. Kenapa saya bisa tahu? Ya karena tahu lah, karena ustadz itu kan punya intel di mana-mana kan. Iya. Baik. Jadi gitu. Itu ketertarikan Abu Jahal dengan sama seperti kita. Tapi bedanya kita kan baru tertarik dengan Quran, baru hanya sebatas apa? Baru hanya sebatas apa? Suara indah kan? Ada nggak hari ini dia tertarik dengan isi Qurannya? Ada nggak? Orang awam loh, kita nggak bisa bahasa Arab, kita nggak bisa, bahkan kita nggak hafal Quran. Tahu-tahu kita ngerti isi Quran, mustahil lah, mustahil. Ngaji aja jarang, ngaji jarang, nggak bisa bahasa Arab, ngaji jarang, terus apa lagi? Sholat jarang, terus terkagum-kagum dengan isi Quran, impossible itu kan, mustahil. Yang ada malah sekarang yaitu kebanyakannya terpesona dan terkagum-kagum dengan Quran itu ya baru hanya sebatas irama, keindahan suara si pembaca Quran, si imam itu. Ya. Dan itu jauh lebih baik daripada Abu Jahal. Abu Jahal kenapa terkagum-kagum dengan Quran? Bukan suara indahnya Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab itu terkagum-kagum dengan Quran karena isinya. Karena isi Qurannya, bukan karena suara merdunya pembaca Quran, bukan. Ya. Jadi oke. Tapi itu juga sudah menjadi satu kebaikan ya. Orang yang terkagum-kagum dengan pesona, dengan indahnya suara merdu Quran yang dibacakan oleh qori, itu masih lebih baik daripada terkagum-kagum dengan nyanyi-nyanyian. Ya, dengan nyanyian lebih baiklah. Tapi tolong ditingkatkan. Kalau kita sudah terkagum-kagum, merasa senang ketika Quran dibunyikan dengan suara indah, maka lanjutkan dengan apa? Lanjutkan dengan apa? Iya, belajarnya, memahaminya, dan termasuk mengamalkannya. Mengapa harus dilanjutkan? Karena terkagum-kagum, terpesonanya kita dengan indahnya suara Quran yang dibunyikan itu belum merubah apa-apa, teman-teman. Belum merubah apa-apa. Dengan Quran ini belum merubah apa-apa, belum. Al-Quran ini baru bisa merubah kita kalau Al-Quran diapain? Kalau Al-Quran dipelajari, diamalkan, itu baru bisa merubah kita. Kalau baru hanya sebatas kita terpesona dengan bunyi-bunyian, dengan indah-indahnya suara, belum menghasilkan apa-apa, belum merubah apa-apa. Ya, menyukai, mencintai, terpesona dengan ilmu itu saja berada di peringkat paling bawah. Perhatikan, saya ingin coba menjelaskan ini. Al Hasan Al Basri mengatakan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, mengatakan bahwa kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jadilah kalian seorang yang alim, seorang yang ahlul ilm. Jadilah kalian ini seorang yang ahli ilmu. Atau kalau tidak bisa, jadilah kalian ini muta'allim. Muta'allim apa? Orang yang belajar. Jadilah kalian pembelajar. Jadilah kalian pembelajar. Nah, kita sudah jadi orang pembelajar belum?
Kalau kita belum bisa, au mustami'an, jadilah pendengar saja, pendengar yang baik. Nah, jadi pendengar yang baik saja ini sudah menjadi prestasi loh. Jadi jangan disepelekan ya. Mendengarkan ilmu itu sudah jadi prestasi. Ya. Atau kalau kita tidak bisa atau tidak sempat untuk mendengarkan ilmu, paling tidak minimal yang keempat lah, au muhibban, jadilah orang yang suka ilmu, cinta ilmu. Sudah cukup 4 ini. Wala takun khomisan, kata Abu Darda, sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, jangan kalian menjadi kelompok yang kelima, jangan. Fatahlak, karena kalian akan celaka. Qala faqultu lil Hasan minal khamis qala al mubtadi'. Al Hasan mengatakan janganlah jadi ketika ada orang yang berkata kepada Al Hasan, yang kelima itu apa? Al Hasan Al Basri ya. Di sini namanya Humaid. Ada seorang perawi namanya Humaid rahimahullah berkata kepada Al Hasan Al Basri, ya Hasan, ya Al Hasan, malil khamis, apa itu yang kelima? Manil khamisah, apa itu yang kelima? Faqala Al Hasan, maka Al Hasan Al Basri mengatakan, al mubtadi', janganlah kalian menjadi ahli bid'ah, yaitu yang yaitu mereka yang beramal asal-asalan tanpa panduan ilmu. Ini ditulis di dalam kitab Al-Ibanah Al-Kubra karya Al-Imam Ibnu Al-Battal. Baik. Jadi mencintai ilmu saja itu peringkatnya terakhir, yaitu keempat. Jadi peringkatnya di sini itu cuma ada 4. Peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga, peringkat keempat. Sudah. Ke bawahnya sudah tidak ada lagi peringkat. Nah, peringkat terakhir itu adalah mereka yang cinta ilmu. Ya, peringkat yang cinta ilmu. Nah, kira-kira orang yang suka dengan suara bagusnya seorang qori, dia termasuk yang keberapa nih? Cinta ilmu, pendengar, pembelajar, apa ahlu ilmi? Belum keempat-empatnya. Belum keempat-empatnya ini. Bahkan bisa jadi orang yang dia begitu suka dengan apa itu? Dengan suara bagusnya, mendayu-dayunya qari'ul Quran itu, ya bisa jadi kelompok-kelompok inilah nanti yang akan mudah masuk kepada kebid'ahan. Ibadahnya asal-asalan, sholatnya asal-asalan, puasanya asal-asalan, zakatnya asal-asalan. Semua syariat itu dilakukan dengan asal-asalan. Dan kalau kita ingin keluar dari sikap ahlul bid'ah, nah gitu ya, kalau kita ingin Allah bimbing supaya kita tidak melakukan kebid'ahan, ya maka minimal 4 ini yang harus kita pegang. Jadilah kita pencinta ilmu, jadilah kita pendengar ilmu, jadilah kita pembelajar ilmu. Ah, ini yang paling bagus. Jadilah kita ahli ilmu. Jadi memang prestasinya antara Abu Jahal dengan kita masih mending Abu Jahal dengan Quran ya. Abu Jahal terpesonanya dengan Quran karena apa? Karena isi Quran. Kita terpesona dengan Quran karena apa? Ya kan? Kebanyakan muslimin terpesonanya dengan Quran baru hanya sebatas suara indah, suara merdunya para qori. Belum dengan isinya, belum. Ya. Baik, ini saya ingin tekankan di sini supaya kita lebih berhati-hati ya, menyikapi atau bersikap ya. Baik, kita sudah ini, kita masuki kalimat yang berikutnya dari Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha, karena sudah mulai masuk jam 9 lebih. Hatta madot
hatta madot sanatahu, sehingga usia Nabi Muhammad itu sampai pada 2 tahun. Jadi ketika Nabi Muhammad sudah usia 2 tahun, sallallahu alaihi wasallam sudah berusia 2 tahun di pengasuhan Halimah As-Sa'diyah, lalu fasoltuhu, maka Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anhu menyapihnya. Lihat. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika usia 2 tahun itu disapih. Tahu disapih? Ya, sudah tidak disusui lagi. Dan ini persis sama dengan syariat Islam. Ini persis sama dengan apa yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Haulaini kamilaini. Nah, itu nanti ada kalimat itu. Ya, bahwa usia anak 2 tahun, ya, Al-Baqarah ayat 233 itu usia anak 2 tahun itu sudah harus mulai disapih. Disapih. Nah, ini seperti disapihnya Rasulullah tatkala di pengasuhannya Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Padahal Halimah As-Sa'diyah belum mengerti Islam, belum tahu syariat Islam. Kok bisa? Nah, itulah pelajarannya. Apa pelajarannya? Pelajarannya apa? Bisa jadi teman-teman, kebiasaan menyapih anak usia 2 tahun itu bisa jadi sudah ada di saat Islam belum turun. Di saat Islam belum mensyariatkan, bisa jadi. Dan itu artinya bahwa yang namanya sebuah kebiasaan, lalu adat, budaya, ya, pokoknya sesuatu yang biasa dilakukan, itu bisa jadi tidak selamanya buruk, tidak selamanya tidak baik. Bahkan bisa jadi kebiasaan itu sesuatu yang baik. Atau malah sebuah adat itu bisa jadi ada aturan Islamnya. Islam sudah mengaturnya. Seperti masyarakat Baduy di Bani Sa'ad itu terbiasa menyapih anak 2 tahun. Kebiasaan mereka, ya. Dan itu sesuai dengan Islam, sesuai dengan syariat Islam. Maka jangan terburu-buru mencaci maki kebiasaan. Jangan terburu-buru mencaci maki adat, sebuah adat di sebuah suku atau di sebuah negara. Wah, ini cuma adat, nah, ini cuma budaya. Nah, jangan dulu mencaci maki budaya. Karena bisa jadi sebuah adat itu bernilai atau bahkan ada timbangan syariatnya, ada syariat Islam yang mengaturnya. Lanjutkan. Falam yablug sanataihi hatta ghulaman jafron. Rasul itu sebelum usia 2 tahun sudah tumbuh pesat. Nah, di sini disebut dengan jafron, gulaman jafron atau gulaman syadidan. Disebut dengan anak yang sudah pesat dan anak yang sudah kuat. Lihat, sebelum usia 2 tahun, anak usia sebelum 2 tahun kan antum tahu ya? 2 tahun loh. Sebelum 2 tahun. Itu anak ya masih lemah, ya, dan sebagainya. Tapi Rasul tidak. Rasul ketika masih berusia di bawah 2 tahun, beliau sudah, kata Halimah As-Sa'diyah ini, sudah tumbuh pesat dan sudah memiliki tubuh yang kuat. Dan inilah hasil dari didikan dan asuhan oleh Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad.
Dan ini juga termasuk keistimewaan perkampungan Bani Sa'ad sebagai tempat pengasuhan anak-anak tokoh Quraisy. Yaitu apa? Sebuah tempat yang mempercepat tumbuh kembangnya anak. Sebuah kampung yang memberikan kekuatan fisik. Sebuah kampung yang memberikan kekuatan fisik yang berbeda dari anak-anak ukuran biasa. Ya, dari ukuran anak-anak biasa. Nanti coba kita simpulkan. Yang jelas tadi ya, paragrafnya yang disampaikan oleh Halimah. Wa nahnu adhannu syai' wa nahnu adhannu syai' bihi mimma ra'aina fihi minal barakah. Bahwa kami sekali-kali begitu sayang, ya, kami begitu sayang, dan kami sebenarnya tidak mau mengembalikan kepada ibunya. Kami tidak mau mengembalikan kepada ibunya mimma ra'aina fihi minal barakah, karena kami melihat ada keberkahan pada diri anak itu. Ya, yang namanya anak yang mahal, anak yang begitu sangat dicintai, anak yang mahal gitu ya, itu ya pastinya tidak mau kan, ya tidak mau kehilangan, tidak mau kehilangan. Dari kalimat ini kita bisa berkaca, ya kita bisa ambil satu faedah bahwa jika kita mau disayang dengan sebenar-benarnya sayang, dengan sebenar-benarnya kasih sayang, yang selalu dirindukan, yang tidak mau kehilangan, maka ambillah berkah dari Nabi. Maka ambil berkahnya Nabi. Maka kalau kita sudah mengambil berkahnya Nabi, orang pun tidak mau jauh-jauh dari kita. Kalau kita berhasil mengambil berkahnya Nabi, maka orang pun akan sangat sayang dan cinta dengan kita. Seperti Nabi begitu dicintai oleh Halimah, bahkan bahkan Rasulullah itu bukan anak kandungnya Halimah radhiyallahu anha, bukan anak kandungnya, hanya anak susuannya, gitu ya. Maka pelajaran di sini begitu. Kalau kita ingin menjadi anak, menjadi sosok yang begitu dicintai, tidak mau kehilangan, siapapun yang memandang kita, orang cinta dengan kita, maka ambil berkahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini mirip kan? Mirip dengan Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam itu, teman-teman, kenapa kok bisa tiba-tiba diterima di istana Fir'aun? Ya? Kenapa Fir'aun kok tidak langsung menyembelih bahkan karena ini kan anak laki-laki, bayi laki-laki. Kenapa kok tidak langsung disembelih? Karena Allah sudah memasukkan cinta Allah, sudah memasukkan nur cahaya Allah kepada diri Nabi Musa yang waktu itu masih bayi. Sehingga ini ada ayatnya di surat Al-Qasas. Sehingga siapapun yang memandang Nabi Musa walaupun masih bayi, orang akan langsung cinta dengan Nabi Musa. Orang akan langsung terkagum-kagum dengan Nabi Musa. Ya. Jadi begitu. Maka kalau kita ingin dicintai oleh orang yang bahkan bukan kita kenal, yang tidak kenal dengan kita, siapa Asia kan? Asia belum kenal sama sekali sebelumnya dengan Nabi Musa, tapi kok langsung bisa tiba-tiba cinta dengan Nabi Musa. Ada apa di sini? Ada cinta Allah di dalam diri Nabi Musa. Nah, gitu ya, teman-teman. Itu pelajarannya, pelajaran mahal dari sirah ini, bahwa kalau kita ingin disayang, dicintai oleh bahkan orang yang tidak kita kenal,
caranya kita dekati para nabi, khususnya kita dekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan dengan kondisi atau situasi atau asal-usul perkampungan Bani Sa'ad. Perkampungan Bani Sa'ad atau asal-usul kabilah suku Bani Sa'ad ini, kalau dimasukkan kepada silsilah Rasulullah, Bani Sa'ad ini, keluarga Sa'diyah ini, Bani Sa'ad ini nanti akan ketemu dengan Rasulullah di kakek yang ke-16. Di kakek yang ke-16. Nih saya coba urutkan ya. Kakek Nabi yang berhasil saya tulis itu ada 20. Kakek pertamanya Nabi siapa? Kakek pertamanya Nabi siapa? Kakek pertamanya Nabi siapa? Abdul Muttalib. Kakek keduanya Hisham. Kakek ketiganya Abdi Manaf. Kakek keempatnya Zuhroh, kemudian Kilab, kemudian Murrah, kemudian Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihr, Malik, Nador, Kinanah, Khuzaimah, Mudrikah, Ilyas, Mudor. Nah di sini di Mudor inilah ini kakek Nabi yang ke-16. Dan di kakek Nabi yang ke-16 inilah bertemunya silsilah Nabi Muhammad dengan silsilah bukan Halimah saja, tapi semua keluarga Sa'ad, keluarga atau Bani Sa'ad. Kan Halimah As-Sa'diyah kan? Halimah As-Sa'diyah itu Halimah keluarganya masuk kepada keluarganya Sa'ad. Jadi Sa'ad itu yang di situ nanti akan lahir keturunan-keturunannya termasuk Halimah itu masuk ke silsilah Nabi dan ketemu di kakek Nabi yang ke-16. Kakek Nabi yang ke-16. Lalu berikutnya jarak dari Mekah ya, untuk memperhatikan tahu kondisi jaraknya. Jarak dari Mekah menuju ke perkampungan Bani Sa'ad itu sekitar 170 sampai 200 kilo. 170 sampai 200 kilo. Jika dengan mobil itu ditempuh dengan jarak 2 jam. Kalau dengan mobil. Perhatikan, anak baru usia 1 pekan. Waktu itu Nabi Muhammad diambil dan diasuh di Bani Sa'ad itu Nabi pada usia 1 pekan. Belum 1 tahun, baru 1 pekan. 1 pekan setelah lahir diambil oleh Halimah As-Sa'diyah. Ya, ini sekaligus yang saya ingin tutup. Kalimat yang saya ingin tutup dari sini ya. Jadi Halimah As-Sa'diyah membawa Rasulullah di usia 1 pekan. Pertanyaannya, apa ada orang tua hari ini yang berani merelakan anaknya baru usia 1 pekan dibawa, diserahkan ke orang yang jarak kampungnya itu 170 kilo. 170 kilo dari mana ke mana ini? Baru 1 pekan loh. Baru 1 pekan, lalu orang tua ini menyerahkan anaknya kepada anak asuh contohnya lah. Ya, contohnya bukan anak asuh, kepada orang tua asuhnya. Kalau usia sudah 12 tahun atau kalau usia sudah berapa namanya 5-6 tahun mungkin masih jangankan orang lain lah. Jangankan orang lain. Antum atau saya sendiri misalnya, saya sendiri menyerahkan anak saya ke neneknya atau ke ibu saya waktu di usia anak saya masih 1 pekan, itu belum tentu saya sebagai bapaknya itu rela gitu. Tapi kok ini bisa? Bukan termasuk keluarganya, ini orang lain loh.
yang jaraknya jauh dari Mekah, 170-an sampai 200 kilo, tapi kok mereka mau merelakan anaknya berpisah. Dan tidak sebentar. Berapa tahun? 2 tahun. Karena batasnya 2 tahun. Karena 2 tahun setelah disapi, peraturannya wajib dikembalikan lagi. 2 tahun dikembalikan lagi ke kota Mekah. Baik, ini saya tutup dengan pelajaran. Salah satunya, nanti coba besok saya tanya antum ya. Di sini ada pelajaran tentang bisnis. Tentang bisnis dari masyarakat Bani Sa'ad. Kira-kira bentuk bisnis apa yang bisa kita ambil pelajaran dari bisnisnya masyarakat Bani Sa'ad dari kisah ini? Coba antum bayang-bayangkan, antum baca-baca, ya, antum pahami. Kira-kira pelajaran bisnis apa yang antum bisa ambilkan dari kisah yang ini tadi ya, yang baru kita sebutkan terakhir ini. Insya Allah pertemuan yang terakhir ya, pertemuan Jumat depan, insya Allah saya akan tanya antum. Kalau ada hadiahnya nanti saya akan kasih hadiah, insya Allah. Pertanyaannya, pelajaran bisnis apa yang bisa kita ambil dari masyarakat Bani Sa'ad, khususnya dari Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Wallahu ta'ala bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk berikutnya seperti biasa kami persilahkan kepada Qori'ul Quran untuk mengisi majelis tasmiyah.